hahaha. Kemudian kira pukul 18.14, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan nomor handphone milik saksi Ismail Marzuki yang merupakan asisten terdakwa Nikita Mirzani melalui pesan WhatsApp, dan saksi Dr. Oki mengirimkan pesan, "Teteh lewat Nail ya." Finalnya Niki bilang pasti dulu baru ketemu. Chat aja, dia itu kan penggantinya Niki. Bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau udah selesai semua, kabarin aku hari apa ya ketemu Nikinya. Jangan dadakan juga. Kemudian sekitar pukul 20.13, saksi Reza Gladys melakukan video call dengan saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya saksi Dr. Oki Pratama menyarankan kepada saksi Reza Gladys untuk menemui terdakwa Nikita Mirzani supaya menyelesaikan permasalahan mengenai produk Levitya. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 16.28 waktu Indonesia Barat, saksi Reza Gladys dengan nomor handphone 0811 8122 menelpon melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan nomor handphone 0812 607 42516, tetapi baru ditanggapi oleh saksi Dr. Oki sekitar pukul 21.19 dengan jawaban, "Iya teh." Adapun sebelumnya saksi Dr. Oki Pratama menanggapi pesan WhatsApp dari saksi Dr. Reza Gladys pada hari yang sama sekitar pukul 21.16. Terdakwa Nikita Mirzani juga mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor telepon 0852 1731 7386 kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor telepon 0812 607 42516 yang mengatakan, "WA gepeng dok, Reza cus dok, buat jajan anakmu." Maksudnya anakmu itu aku dok, hahaha. Bukan gen, duitnya udah banyak dia. Kemudian saksi Dr. Oki bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Kemudian saksi Ismail Marzuki menjawab, "Sambil ketik dong, mau ngomong apa?" Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab, "Kira Dr. Oki juga, Kak Niki udah punya skincare Reza semua, jadi jangan bohong. Apa yang gua mau makan anjing 5M, tapi mulutnya Niki mahal. Lo harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua. Suruh tag hari ini." Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas, "Bisa nggak nih?" Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, "Guys, kalau bisa, tapi nanti aja jawabnya. Ini lo kasih tahu moodnya Kak Niki, jangan nego. Karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini dari Dok Oki." Kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengarahkan saksi Ismail Marzuki, "Kalau Oki dari sekarang selama 1 tahun, Mami jamin mulut dia kekunci. Dokter tahu kan, Kak Erskine itu nggak akan dilepas sama dia sebelum masuk penjara dan lain. Pokoknya kalau udah masuk postingan dia dok, itu atensi bertabur bintang karena akun dia itu disorot banget sama tinggi. Mau nego berapa dok? Pokoknya dia mau sikap hari ini. Aman dok." Kemudian saksi Reza Gladys membalas, "Dari mailnya berapa?" Kemudian saksi Ismail membalas, "Kalau dokter mau ada di site dia emang mahal. Tenang, garansi. Kalau ada yang nego, dokter dia yang maju sama Mail jamin. Dari dokter berapa? Soalnya dari Mail gak bisa turun." Kemudian saksi Reza Gladys membalas, "Kalau 4 gimana?" Selanjutnya saksi Ismail menjawab, "Ya nggak apa-apa, pokoknya harus ditransfer hari ini karena ini aku mau ketemu dia." Kemudian saksi Reza membalas, "Jadi oke Mail." Kemudian saksi Ismail menyampaikan agar saksi Reza Gladys menyumpal atau membuka mulut terdakwa Nikita Mirzani menggunakan uang supaya terdakwa Nikita Mirzani tidak menjelek-jelekan saksi Reza Gladys. Serta saksi Dr. Oki Pratama mengatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan terus menghajar saksi Reza Gladys apabila saksi Reza Gladys tidak bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian setelah melakukan video call tersebut pada sekira pukul 16.59 WIB, saksi Reza Gladys mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan isi pesan,
Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira sama kamu juga? Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti, soalnya soal yang tadi Teh Mira Hayati mengubah pola pikir Nikita Mirzani. Kemudian sekitar pukul 18.14 WIB, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan nomor handphone milik saksi Ismail yang merupakan asisten terdakwa Nikita Mirzani melalui pesan WhatsApp, dan saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan pesan, Teteh lewat Mail ya finalnya. Niki bilang pasti dulu baru ketemu. Chat aja, dia itu kan penggantinya Niki. Bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau sudah selesai semua, kabarin aku hari apa ya ketemunya Niki. Jangan dadakan juga. Kemudian sekira pukul 20.13 WIB, saksi Reza Gladys melakukan video call dengan saksi Dr. Oki Pratama, yang pada intinya saksi Dr. Oki Pratama menyarankan kepada saksi Reza Gladys atau setidak-tidaknya pada bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Reza Gladys di Jalan Fatmawati Melalui Residen 35 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, dan di restoran Waki Wandel Park yang beralamat di Jalan RS Fatmawati Raya nomor 1 atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana bagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pada tanggal 14 November 2024 dan 15 November 2024, terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki melakukan pemerasan dengan ancaman pencermatan alat baik dari saksi Reza Gladys. Atas hal tersebut, terdakwa Nikita Mirzani memberikan arahan kepada saksi Ismail selaku asistennya untuk meminta kepada saksi Reza Gladys mentransferkan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA nomor 493088099 atas nama Bumi Paramawi Sesa dengan keterangan Nikita Mirzani, yang mana alasan pentransferan uang sebesar 2 miliar tersebut ke rekening BCA atas nama Bumi Paramawi Sesa adalah untuk membayarkan sebagian dari uang muka ke-13 atas pembelian 1 unit rumah Clayton 635-653 LTS 2-12 di Nafapa BSD Kabupaten Tangerang atas nama Nikita Mirzani milik terdakwa Nikita Mirzani, sehingga seolah-olah nanti masalah isinya silahkan saudara. Ya, karena isinya banyak sekali yang dihilang-hilangnya. Iya, saudara tanggapi nanti ya dalam pembuktian, silahkan saudara tanggapi, saudara buktikan. Pasti saya buktikan. Oke. Jadi karena saudara sudah mengerti ya atas surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, tentunya hak saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang sudah dibacakan. Pertanyaannya, apakah saudara akan menggunakan hak tersebut atau tidak? Silahkan untuk konsultasi dengan penasihat. Ngatur mulu, udah bisa di borgol. Pakai rompi, saya mau nunggu lawyer saya kok. Saya mau ngomong ya, saya boleh ngomong, semua terdakwa boleh ngomong. Ya sudah, orang dari baik-baik sampai nyolot. Nah yang benar yuk ibu, kasih dikit sama dikasih jalan, sampai jalan. Jangan berhenti. Betul. Gimana nih? Niki punya bicara. 3 bulan. Apa yang mau Insert doang, satu. Melihat dakwaan yang tadi seperti apa? Bacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Artinya ada manipulatif. Banyak.
Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Merasa ini jebakan gak sih Kak Niki? Ya gimana nggak dijebak, orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap-pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Poin-poin apa aja yang Kita di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia, saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gladys atau Flexi. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih.